Perkenalkan, nama saya Fatra Jaya. Saya berasal dari program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep penerapan gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam paparan, kita harus mengenal terlebih dahulu definisi dari gerak melingkar beraturan itu seperti apa. Jadi gerak melingkar beraturan itu adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan atau besar kecepatan tetap. Artinya percepatan sudutnya itu tidak berubah ya, konstan. Nah, kalau misalnya gerak melingkar berubah beraturan, itu dia kecepatan sudutnya akan berubah-ubah. Contoh dari gerak melingkar beraturan apa sih? Contohnya itu seperti biang lala ya, dia melingkar. Setelah itu ada jarum jam, dia searah perputarannya, tidak berubah-ubah. Lalu ada roda sepeda. Nah, kalau misalnya gerak melingkar berubah beraturan seperti apa sih? Jadi kalau kita lihat ada satu motor itu dia melewati misalnya kita analogikan motor itu melewati lingkaran ya. Nah, di awalnya itu laju sepeda motor ini lambat, tapi lama-kelamaan seiring dengan bertambahnya waktu, kelajuannya akan semakin bertambah. Nah, itu contoh sederhananya ya. Lalu bagaimana kita memahami gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan? Nah, kita akan ke contoh soal. Jadi sebuah roda berputar dengan laju sudut 120 rpm. Kemudian dipercepat dengan percepatan sudut sebesar 0,8 radian per sekon kuadrat. Maka tentukan rentang waktu yang diperlukan agar laju sudutnya ini menjadi 600 rpm dan tentukan jumlah putaran roda dalam waktu tersebut. Jadi kita harus menjawab terlebih dahulu, kita mengetahui apa yang diminta oleh soalnya. Yang diminta itu adalah kecepatan awal yang diketahui itu 120 rpm, kecepatan akhir itu sebesar 600 rpm, dan percepatan sudut atau alfa itu sebesar 0,8 radian per sekon kuadrat. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah waktu dan jumlah putaran roda. Jadi kita masuk ke step pertama atau contoh yang pertama atau penyelesaian pertama, itu menentukan rentang waktu. Nah, untuk menentukan rentang waktu kita mempunyai cara. Yang pertama adalah merubah kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon. Yang kita perlu ketahui itu 1 rpm sama dengan 1 putaran per menit. Nah, jika 1 putaran itu sama dengan 2 radian, 2 pi radian, dan 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Sehingga kita mempunyai penyelesaian untuk menentukan waktu ini, yaitu kecepatan awal sama dengan 120 rpm. Jadi 120 rpm ini sama dengan 120 putaran per menit. Jadi untuk menentukan dalam satuan radian, maka 120 ini dikali dengan 2 pi dibagi dengan 60 radian per sekon sama dengan 4 radian per sekon. Nah, untuk menentukan keterangan waktunya, itu untuk keterangan waktu yang dibutuhkan sehingga menghasilkan 600 rpm itu bagaimana? Itu 600 rpm sama dengan 600 putaran per menit. Nah, 600 ini dikalikan dengan 2 pi. 2 pi dibagikan 60, maka hasilnya itu 20 pi radian per sekon. Itu untuk menentukan jumlah waktunya. Lalu bagaimana dengan
menentukan lamanya roda berputar, jadi kita juga harus menentukan lama rodanya berputar. Nah, roda berputar itu lamanya kita cari dengan rumus kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah dengan percepatan sudut, atau kita bisa menentukan waktunya itu dengan rumus T sama dengan WT dikurang T sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi alfa. Jadi rentang waktu sama dengan 20 radian per second. Itu yang tadi kita temukan di penyelesaian untuk waktu itu 20 radian per second dikurang 4 pi radian per second dibagi alfa atau percepatan sudutnya itu sebesar 0,8 radian per second kuadrat sama dengan 20 pi radian per second dikurang 4 pi radian per second itu 16 pi radian per second dibagi 0,8 menghasilkan 20 pi dikali 3,14. Jadi waktu yang kita punya untuk lama roda berputar itu sama dengan 68,2 second. Lalu setelah kita mengetahui lamanya roda berputar, maka kita akan menentukan bagian yang kedua, yaitu jumlah putaran. Nah, jumlah putaran ini ditentukan itu dengan rumus rentang waktu atau T kuadrat sama dengan kecepatan awal pangkat 2 ditambah 2 alfa dikali theta sama dengan 20 pi kuadrat sama dengan 4 radian kuadrat ditambah 2 dikali 0,8 theta. 20 pangkat 2 itu menghasilkan 400 pi kuadrat sama dengan 16 pangkat 2 ditambah 1,6 theta sama dengan tetanya ini berubah posisi itu 1,6 theta sama dengan 400 dikurang 16 pi. 400 pi kuadrat dikurang 16 pi. 1,6 theta sama dengan 384 radian kuadrat. 1,6 theta sama dengan 384 pi kuadrat. Jadi theta sama dengan 384 pi kuadrat dibagi 1,6. Maka theta sama dengan 240 radian pi kuadrat. Jumlah putaran itu harus kita tentukan dari theta ini. Theta ini menentukan jumlah putarannya. Jadi 240 pi kuadrat dibagi dengan 2 pi sama dengan 120 pi. Nah, 120 pi ini sama dengan 376,8 kali. Jadi untuk rentang waktu yang diperlukan untuk mencapai 600 rpm itu kisaran rentang waktu sama dengan 68,2 second. Dan jumlah putaran yang dihasilkan itu sama dengan 376,8 kali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.